Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Satria, NIM 3411701048. Saya dari Prodi Teknik Mesin. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sidang pra-TA saya hingga bagian metodologi dengan judul Studi terhadap Prosedur Pengambilan Radiografi Pipa. Dan pembimbing utama saya yaitu dengan Ibu Hanifah Widyastuti. Pendahuluan, pengujian radiografi sangat diperlukan dalam kontrol kualitas hasil pengelasan. Pengujian radiografi adalah metode pengujian non-destructive test atau NDT yang menggunakan sumber radiasi. Sumber radiasi yang bisa digunakan yaitu sinar X dan sinar gamma untuk menguji spesimen. Pengujian radiografi bisa menunjukkan perubahan ketebalan, cacat internal dan eksternal, dan detail perakitan. Tujuan penelitian, radiography testing atau RT merupakan proses NDT yang paling akurat dan pasti karena langsung ditembak. Oleh karena itu, hasil RT tidak bisa dibantah atau diganggu-gugat lagi. Ini yang menjadi latar belakang saya untuk mengambil RT. Penulis atau saya mengambil RT dengan tujuan ingin mengetahui dan melihat secara langsung cara penembakan film, cara pencucian film, cara melihat indikasi cacat material ataupun cacat film yang harus di-repair atau diresok kembali. Film yang telah dilihat oleh tenaga ahli radiografi interpreter akan menentukan suatu film accept atau reject sesuai standar ketentuan yang telah disepakati oleh klien. Standar yang digunakan tergantung arahan dari klien, dan klien meminta standar menggunakan ASME 8. Batasan masalah yang digunakan oleh saya atau penulis hanya berfokus menstudikan terhadap prosedur radiografi pipa, aktualisasi kenyataan di lapangan menggunakan sumber X-ray dan gamma ray, dengan mengikuti dan melihat secara langsung pengambilan film dan pencucian film, melihat tracing radiografi indikasi cacat material yang dilakukan oleh radiografi interpreter, dan melihat prosedur repair material dan repair film yang dilakukan PT Enavi Profab dan PT Hightech. Dasar teori, pengujian radiografi menghasilkan rekaman permanen dalam bentuk radiograf dan memberikan gambar yang sangat sensitif dari struktur internal material. Jumlah energi yang diserap oleh objek tergantung pada ketebalan dan kepadatannya. Energi yang tidak diserap oleh objek menyebabkan ketebalannya film radiograf. Area-area ini akan menjadi gelap pada saat film dikembangkan. Area film yang terkena lebih sedikit energi tetap lebih ringan. Oleh karena itu, area objek yang ketebalannya telah diubah oleh diskontinuitas seperti porositas atau retakan akan muncul sebagai area gelap pada film. Inklusi yang kepadatan rendah seperti sek akan muncul sebagai area gelap pada film juga. Sedangkan inklusi dengan kepadatan tinggi seperti tungsten akan muncul sebagai area terang. Kelebihan dan kekurangan dari radiografi. Kekurangan pengujian radiografi, peralatan bisa besar dan berat, bahaya radiasi, area pengujian perlu dikontrol akses, peralatan relatif memakan waktu dan mahal, akses mungkin diperlukan untuk kedua sisi objek, hasil memerlukan interpretasi oleh orang berpengalaman. Kelebihan dari radiografi, dapat digunakan dengan sebagian besar material, menjadikan tampilan yang permanen, memperkecil kesalahan fabrikasi, mengetahui cacat yang ada di dalam pemeriksaan volumetrik, dapat mendeteksi cacat permukaan dan dalam permukaan, kontrol kualitas metode yang baik. Metodologi, PT Hightech Indonesia merupakan penyedia jasa layanan NDT atau NDT Inspection Service, yaitu dari mulai AMT, magnetic testing, PT penetration testing, UT ultrasonic testing, dan RT radiography testing, dan saya mengambil RT. PT Hightech sebagai subkontraktor dari PT Enavi Profab. PT Enavi Profab diberikan proyek dari PT Jepang PT Mitsui untuk membuat fabrikasi pipa cooling rate. Material yang digunakan menggunakan ASTM A36 dengan ketebalan thickness 19 mili dan diameter 4200 mili. Dan sambungan langsung yang digunakan yaitu butt-weld joint single V. Metode radiografi yang digunakan yaitu menggunakan sumber X-ray dengan teknik penembakan single wall single V. Ini adalah gambar 1 pada saat pengambilan metode dengan metode X-ray di Mitsui proyek. Kemudian PT Enavi Profab juga mempunyai proyek NOV USA Amerika dengan menggunakan material stainless steel pipa berdiameter 10 mili dengan schedule 40. Schedule 40 itu menunjukkan ketebalan thickness 9,3 mm. Metode radiografi yang digunakan yaitu menggunakan sumber gamma ray dengan teknik penembakan double wall double viewing. Ini adalah gambar 2 pada saat pengambilan gamma ray di proyek NOV USA proyek. Flowchart.
Tahapan radiografi saya yaitu mulai dari radiografi, NDI request, mempersiapkan diri data spesimen yang akan ditembak, alat dan bahan yang dibutuhkan, proses pengambilan film, radiografi interpreter, accept atau reject. Jika reject, maka diulang kembali dengan NDI requestnya R1 repair maksudnya, terus sampai ke radiografi interpreter lagi, accept atau reject, accept, kesimpulan selesai. Di number ini adalah gambar NDI request. NDI request ini menunjukkan keterangan bagian entity mana yang akan diperiksa, yaitu dari mulai drawingnya ini bagian mana, JN job number 1319, job number, joinnya dari nomor T7, type of join, single viewing, folder numbernya berapa, welding process yang digunakan FCAWGS, material ASTM 36, thicknessnya 19, length over satu film, itu film yang dibutuhkan satu film, arti 100%, arti 100% maksudnya berapa banyak arti yang dibutuhkannya, bisa 5%, 50%, dan acceptance kriteria menggunakan ASME 8. Pada saat sebelum melakukan penembakan, setiap film akan diidentifikasi secara permanen agar dapat mudah dicari informasinya, yaitu dari pertama dari simbol atau nama pabrik, kontrak nomor nama proyek, komponen dan nomor pabrik, identifikasi pengalasan, nomor sambungan, nomor loader, menambahkan spesifikasi welding material, ketebalan diameter, jenis bahan, tanggal, setiap ulasan yang telah diperbaiki harus ditandai dengan radiografi dengan set R1, R2. Gambar 5 ini menunjukkan alat yang digunakan saat sebelum penembakan, yaitu identitas material. Identitas material nanti akan ditempelkan pada saat di penembakan dengan sumber, dan kemudian gambar 6 ini adalah hasil dari identitas material yang telah disetting dan menjadi tampilan yang permanen. Alat X-ray dari stabilizer, X-ray controller, tabung X-ray dan T47, alat gamma ray, central iridium 192 dan engkol gamma. Dari alat X-ray ini kan menggunakan sumber dari listrik yang dari 3 fase akan dimasukkan di stabilizer agar listriknya tetap stabil, tidak loncat pada saat penembakan. Dan X-ray stabilizer ini akan dihubungkan di X-ray controller. X-ray controller akan men-setting berapa waktu penembakan yang dibutuhkan, itu akan ada switch thickness-nya di tabel yang nanti saya akan jelaskan di pembahasan. Dan tabung X-ray dan T47 ini adalah sumbernya langsung untuk penembakan dari sumber ke film. Alat gamma ray sama juga cara penembakannya, tapi ini hanya menggunakan cara engkol dibuka dan engkol ditutup. Ini menggunakan bahan radioaktif iridium 192. Alat radiografi interpreter ada viewer dan dosimeter. Viewer untuk menampilkan film dalam keadaan gelap, yaitu dark room, dan dosimeter untuk melihat kontras dari film sesuai dengan acceptance kriteria, bisa 24, 103 tergantung dari yang dibutuhkan atau disepakati oleh klien. Bahan dari film, developer, fixer, sekling timbal, bak air penampungan. Film ini nanti akan dimasukkan ke dalam sekling timbal pada saat ingin menembak. Setelah ditembak, maka akan dicuci dengan developer, fixer. Developer menjadi larutan pengambang, fixer menjadi larutan penetap. Ini adalah bak air penampungan pertama dari developer, stop bed, fixer, air. Itu dari pengambilan data yang saya gunakan, yaitu menggunakan studi literatur
pencarian data dengan pelajari literatur yang berhubungan dengan sistem pengoperasionan radiografi, studi wawancara, pengambil data dengan cara melakukan wawancara kepada inspektur dan operator mengenai proses radiografi, studi lapangan, mencari data dengan terjun langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung keadaan sebenarnya. Daftar pustaka pada Salkan 2008-2020 bermerek ORG NDT Radiographic Testing diakses pada tanggal 21 bulan 3 2020. PT Hightech Indonesia Instruction ASME dokumen HIM NDT 02 Hadir Vendaru 2014 analisa uji visual dan radiografi ASME 8 divisi 1 Aksesan Kriteria for Radiografi Test. Cukup sekian dari saya. Bila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.